kita tuh nggak produksi kayak cuma 1-2 konten gitu, langsung kayak 100, 100? 200, Dalam 400. berapa lama itu 100-200? Dalam waktu sebulan ya, under sebulan. Sebulan langsung blast 100-200 Langsung blast. Dan kita konten. tuh upload di periode yang lebih kecil, lebih sempit. Jadi supaya kayak viral kesannya gitu. Oh berarti ini sebetulnya menciptakan viralitas secara organik ya? First of all, mindset yang lo harus punya adalah lo tahu kalau lo tuh gak bisa bikin konten. Pertama, Oke bentar, gue harus menerima dulu nih. buat semua orang di luar sana yang tidak terlahir dengan koneksi artis, dengan koneksi yang bagus gitu, you can be somebody special, you can be somebody big. Orang selalu berpikir bahwa roda itu berputar, tapi akhirnya karena pemikiran itu mereka cuma menunggu untuk roda itu berputar. Dalam ini. Dari nol bareng Doni, CEO Laguna dan Sini Digital. Wih. Don, thank you udah datang. Gue ucapin congrats dulu ya. Lo dari pacaran kontrak sampai nikah anjir. Peden kemarin gue di Jepang, jadi gue gak bisa datang. It's okay, it's okay. Nah, teman-teman kenapa gue undang Doni? Karena Doni ini adalah salah satu real CEO legit yang bisnisnya tuh bener-bener jalan. Nah, dari dulu gue kenal sama Doni itu mendirikan agensi Sini Digital. Yes. Nah, ini adalah sebuah agensi UGC ya, Don? UGC agency ya, kita UGC fokusnya di agency. konten basically. Iya. Karyawan udah berapa sekarang? Yang mana nih? Yang Sini Sini Digital? dulu lah. Yang Sini Digital around 100 ya? 100 sekarang? Ya puji Tuhan lah 100. Full time? Full time semuanya. Gila. Kita nggak ada freelance kalau di Sini Digital. Wow. Semuanya full kita internal ya. Jadi berkat buat 100 keluarga. Amin, Gila. amin. Nah Don, ini kan kalau di pemain industri agency, ya gue juga punya agency ya, biarpun mungkin masih anak itik lah ya kalau dibanding lo gitu ya. Gak lah. Kata-kata UGC ini kan familiar, Yes. tapi actually UGC tuh konten seperti apa sih? Gue pengen teman-teman tuh belajar nih hari ini dunia agency tuh kayak apa gitu. Mungkin UGC itu basically konten yang dibuat sama orang-orang biasa ya. Jadi kalau zaman dulu kita tuh selalu punya premis bahwa untuk bikin konten yang bagus, konten yang viral, kita tuh harus jadi kayak influencer, Yeah. punya followers banyak, harus jadi somebody dengan privilege, punya kamera HP iPhone 17 Pro Max misalnya gitu. Aduh ada lagunya tuh. Tapi UGC ini sesimpel konten dibuat sama orang-orang biasa, like nobody gitu. Dan UGC ini basically aku ngeliatnya sebagai sebuah harapan ya. Karena no matter who you are, siapapun kamu tuh bisa bikin konten dan viral meskipun akunmu tuh nol dan kamu bukan siapa-siapa. UGC ini kan buat gua, lu adalah salah satu pionirnya nih. Yang maksud gua di Indonesia yang membuat gua, oh UGC kayak gini gitu. Nah dulu lu tuh kenapa pede kayak, nih kayaknya bakal gede nih. Nih UGC Oh, misalnya the next oke, big thing oke. nih. Ini kita mundur dikit ya. Ini kayak UGC bakal jadi next big thing. Di saat banyak agensi bahkan belum nyentuh itu sama sekali. Buat yang gak tahu, fun fact, UGC ini sebenarnya dalam dunia marketing atau dunia agency ada nama jasa UGC campaign. Oke. Oke, jadi kita ngandelin UGC buat marketingnya sebuah brand. Dan itu yang buat adalah Sini Digital awalnya di tahun 2023. Ya Jadi gue udah pertama lama. kali denger dari lu punya agensi tuh. Oh ya, thank you loh. Dan kenapa kita buat UGC campaign? Karena kita ngelihat sebuah potensi yang besar dari honest review. Review jujur. Contohnya misalnya gini, kalau misalnya contoh ada toko ramen yang buka, biasanya mereka pasti bakal taruh the best ramen in town. Iya. Ramen nomor 1 di Indonesia. Iya tagline-nya pasti begitu lah. Pasti kayak gitu ya. Dan I think itu sangat klise sebenarnya. Basi lah ibaratnya. Basi. Karena kalau misalnya kita taruh hal seperti itu kayak bold statement, apakah toko ramen itu bakal serame? I don't think so sebenarnya betul. kan. Karena itu cuma self proclaim dilakukan oleh brand. Betul. Dan bagi kita sebagai manusia, gak mungkin kita kayak bangun tidur dan kita mikir, aku mau cari ramen nomor 1 di Indonesia. Oh ya nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak kan? mungkin, nggak mungkin. Jadi itu kayak satu gap yang lumayan menarik karena semua brand itu mau nyampein A, B, C, D, mereka punya unique selling point and stuff. Tapi dari sisi orang, apakah mereka mau mendengar? Enggak, tapi justru yang bikin sebuah toko ramen rame itu biasa dari honest review. Dari review manusia-manusia biasa. Apalagi dari kayak teman kita, dari kita punya keluarga yang bilang, gila itu toko ramen enak banget. That's the best ramen in town yang pernah gue nyobain. Kita jadi penasaran, kita jadi mau nyobain. Yang mau aku state adalah, biasanya orang-orang itu kalau misalnya bayar KOL atau bayar endorsement, mereka tokonya lagi dibayar. Iya. It's not honest. Pasti kelihatan lah. Pasti kelihatan ya, dan dibayar ya. Apalagi orangnya itu doang biasanya kalau udah gede. Bener. Biasanya kenapa? Kita sebagai manusia bakal lebih percaya kalau itu di-review sama orang biasa. Organik, natural. Nah the thing is, biasanya dari sisi brand, kan gak mungkin mereka bikin produk dan banyak orang yang nge-review mereka punya brand. Iya nggak mungkin. Gak mungkin. Dari sana kenapa mereka bayar agensi kayak kita. Untuk bikin review-review UGC. UGC konten. Untuk bikin mereka punya brand tuh viral. Untuk komunikasiin apa yang brand gak bisa sampaikan. Karena Secara organik. Secara organik. Karena sekarang gak ada orang di Indonesia atau gak
kita sebagai viewer yang mau nonton konten endorse, Oh iya. konten iklan. Oh iya, langsung skip rasanya. Pingin langsung skip kan? Iya. Masa kita kayak lagi main TikTok, Iklan ATG, lagi. iklan lagi, atau enggak? Aku mau cari iklan nggak ada kan? Nggak ada. Nobody want to watch ads. Iklan, iya. Iya, that's kenapa kita cari cara untuk bikin konten seorganik mungkin untuk bikin mereka mau nonton. Berarti itu bakal kumpulan orang dong jatuhnya. Kumpulan orang yang melakukan honest review terhadap sebuah launching product or anything. Bener, kalau di kita emang concepted ya. Jadi kita tuh nggak produksi kayak cuma 1-2 konten gitu. Langsung kayak 100, 100 200, dalam 400. berapa lama itu 100-200? Dalam waktu sebulan ya, under sebulan. Sebulan langsung blast 100-200 Langsung blast. Dan kita konten. tuh upload di periode yang lebih kecil, lebih sempit. Jadi supaya kayak viral kesannya gitu. Oh berarti ini sebetulnya menciptakan viralitas secara organik ya? Benar. Di triggernya dari sini? Yes. Karena sekarang viral itu something yang tricky ya. Karena ya semua orang bisa viral sebenarnya kan. Tapi Iya, in a seviral- good way or in in a good way nggak or bad tahu way. gitu Kita ya. nggak tahu kan. Cuman sebagai sisi brand untuk viral tuh susah sebenarnya. Bener. Iya, karena kita kayak mungkin gak semua brand tuh punya unique selling point yang menarik di mata masyarakat. Nah Betul. kita harus cari edge, kita harus konsepkan untuk kita bisa bikin brand ini viral secara organik kesannya. Tapi kita konsepting dengan behind thinking, dengan psychological stuff and stuff gitu. Jadi yang mahal di agency kita tuh sebenarnya bukan cuma jual konten. Jadi mungkin ada orang yang salah pemikirannya ya. Mereka pikir bahwa orang atau brand itu bayar agency buat beli konten doang. Oke. Tapi nggak kayak gitu konsepnya. Kayak misalnya aku mau bayar agensi buat beli 100 konten. Kalau itu kan berarti kayak aku cuma nyuplai jasa bikin konten sebenarnya. Produksi konten aja. Bener. Tapi yang paling mahal dalam sebuah agensi adalah how we think untuk create a strategy atau marketing konsep yang bikin the whole marketing campaign mereka itu berhasil. Jadi konsep dan behind thinking di belakangnya yang mahal. Yang prestis dari kita. Nah kenapa ini nggak bisa dipikirin oleh semua brand atau banyak orang gitu secara biasa. Lebih ke karena kita udah into ini setiap harinya ya. Jadi kita bisa bikin konsep seperti itu dengan lebih bagus dibanding Pertama banyak orang. kali lu bisa kepikiran bahwa ada nih yang namanya UGC. Dan maksudnya ini nih the next big thing bahwa orang tuh emang udah lebih suka organik. Pertama kali triggernya dari mana? Karena ini kata-kata yang gue jarang hampir gak pernah denger lah. Gue denger pertama kali dari lu. UGC itu sebenarnya udah kata dari luar negeri sebenarnya. Jadi aku biasanya kayak pelajarin dari luar negeri terus aku refine. Ada satu marketing konsep yang menarik di luar negeri. Mungkin lu tau bro, Stanley Cup pernah Stanley ya? Iya. Lupa. Ada botol minum brand yang pernah Stanley. kebakaran ya? Iya itu Stanley bener. Stanley ya? Ada Stanley Cup, dia tuh pernah kebakaran di mobil. Oh iya. Dan satu mobilnya tuh hangus. Iya dia doang bertahan. Cuma dia yang bertahan. Lah ini campaign apa? Nggak tahu nih ini campaign apa? Nah, aku nggak tahu apakah itu campaign atau enggak sebenarnya. Karena mungkin itu satu hal yang bikin Stanley meledak ya. Itu nggak bisa dipungkirin. Tapi berarti kalau lo ngomong gini ya, gue tiba-tiba mikir misalnya itu campaign, berarti gue cuma perlu bayar harga satu mobil doang dong. Untuk dapat viralitas segede gitu. Dan gak harus mobil baru kan sebenarnya. Bisa mobil bekas sebenarnya. Nah cuman the thing is, aku tuh pelajarin, aku analisa apakah ini campaign atau bukan. Tapi either itu campaign atau bukan, aku breakdown kenapa ini bisa sukses, kenapa ini bisa berhasil. Apa kita bisa bikin itu. Akhirnya kita ngelihat framing konten yang berhasil di sini tuh bukan kayak konten endorsement dan kayak konten Kebayang. budget yang gede gitu. Bukan kayak konten dengan kamera. Tapi lebih ke natural things yang happens ke orang. Dan itu terjadi dan mereka dokumentasiin. Dari situ itu bener-bener kayak jadi viral langsung kan Stanley ya. Iya itu kan tanpa sengaja memperlihatkan dia durable sekali, dia kuat sekali kan. Bener, untuk show itu ya. Dan dari situ semuanya snowballing tuh. Bener. Nah, the thing is, ternyata aku menemukan beberapa video seperti itu. Aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak ya. Iya, tapi tapi aku kan- menemukan beberapa video. Tapi kan lu Tapi yang naik cuma satu. sebagai udah biasa bikin campaign sebanyak ini, lu lihat sedikit kan udah mulai ada gambaran pasti. Bener. Bikin campaign nih. Iya, jadi Ini juga kerjaan sekarang- siapa nih? Iya. Jadi sekarang juga setiap kali ada campaign yang berhasil pasti bakal breakdown. Oh. Menganalisa. Cuman yang asal mulai UGC dari situ ya. Basically konten organik dibuat sama orang. Ternyata berhasil. Aku bawa itu ke Indonesia. Don ini gue gak tahu. Lu boleh gak ceritain satu campaign yang lo pernah bikin yang menurut lo ini menarik untuk jadi contoh? Boleh gak atau gak boleh spill ya? Atau confidential semua? Confidential sih jujur Oh sebenarnya. almost all confidential lah. Iya, karena kita di Sini Digital tuh kita jual rahasia ya. Semua konten yang kita buat tuh dibuat sama orang internal. Biasanya kenapa tadi lu nanya, 100 orang tuh internal semua, full time atau freelance, semuanya tuh internal. Karena semua informasi yang masuk ke kita, semua campaign jalan kita itu kita rahasiakan. Ya karena harus organik ya. Harus organik mungkin. Jadi kita nggak bisa spill apapun. Oke kalau gitu gue nanya pendapat lo. Yes. Ya ini pendapat versi lo. Mm-mm. Gue waktu itu teringat sama sebuah berita waktu lagi pameran mobil. Mm-mm. Jangan kerjaan lo nih gue gak tahu ya. Brand mobil Eropa Mm-mm.
tiba-tiba ada satu orang yang kayaknya profilnya tuh kayak orang yang gak mampu beli mobil itu. Terus tiba-tiba salesnya ajak ngobrol. Terus salesnya bawa masuk ke dalam mobil, dikasih coba duduk sambil kayak disemangatin gitu. Oh, one day lu bisa juga kok mungkin beli ini segala macem. Dan waktu itu tuh sempet narasinya menjadi, ih wow, ini kayak customer service dari sebuah bank biru ya. Oke, I see. Yang ngerti kan, yang Bagus. ramah banget, bagus banget, positif banget, dan itu a very good image buat si brand mobil tersebut. Nah, gue gak tahu teman-teman mungkin pernah denger juga. Lu pernah denger gak ini? Ini mungkin baru 1-2 tahun lalu. Jujur aku gak pernah dengar. Dan masalahnya aku tuh untuk tahu ini marketing atau enggak tuh based on video ya. Jadi aku cek video dulu ini marketing atau enggak. Itu baru kebaca kalau di aku. Tapi kalau mendengar kayak gini aku masih gak tahu. Mungkin itu beneran, mungkin itu real, mungkin itu campaign. Tapi lebih ke, masa mungkin orang yang misalnya biasa aja gitu, gak punya ini, dia ngerekamin semua dokumentasi dia Nah, punya itu maksud gue. perjalanan di situ ya. Iya, dan message-nya jadi clear sekali. Tapi Bisa kalau aja misalnya- ya, bisa aja ya. Tapi kalau misalnya itu berkesan di lu ya berarti itu at least videonya impactful ya. Impactful. Setidaknya impactful dan berkesan di lu, which is good videonya. Good itu. Tapi aku gak tahu marketing atau enggak karena belum ada videonya. Oke, kalau gitu gue nanya lagi ya Don. Namanya viralitas itu kan dua arah. Yes, Bisa bagus, bisa kalau amit-amit jelek, backfire ya. yes. Gimana ketika lu menyusun campaign-campaign tersebut, lu bisa jaga garisnya tuh? Oke, pertama kalau misalnya kita ngomongin tentang bikin campaign untuk jadi viral, for sure itu gampang. Iya. Ya kan, lu bisa kayak jadi orang gila aja di Monas misalnya gitu. Iya, pasti bakal iya. viral. Iya, Tapi iya. kan at what cost sebenarnya? Iya. Nah the thing is, untuk bikin video, itu kita harus determine purpose-nya itu buat apa sebenarnya. Nah kalau kita ngomong yang sisi bagus dulu aja ya. Dari sini digital, kita tuh selalu kayak buat konsep video yang positif itu pertama. Jadi kayak kita nggak mungkin pakai konsep-konsep yang negatif sentimen. Kedua, purpose dan objektif dari brand tuh apa? Jadi kita tuh nggak buat konten asal tembak sebenarnya, cuma bikin konten yang penting FYP, enggak. Setiap konten harus punya purpose untuk mengkomunikasikan apa sisi dari brand yang mau disampaikan. Nah, setelah itu kita bakal jaga apakah ketika konten ini di-upload, ini bakal backfire ke kita, merugikan orang atau enggak menyinggung orang. Kalau misalnya enggak, kita pasti bakal okein. Tapi the thing is, enggak semua agency atau enggak semua orang yang bikin konten itu mikirin hal spesifik itu ya. Sampai after impact-nya ya. Sampai berarti? after impact-nya. Kita tuh bahkan sampai tahu komennya bakal apa sebenarnya ketika kita Kebaca. upload. Kebaca. Kita udah tahu ketika kita ngupload konten ini komennya bakal apa. Oh, berarti lu udah ngukur resiko dari Udah setiap ngukur klien yang resiko masuk. dari setiap video yang kita upload. Banyak gak klien yang mau masuk misalnya budget gede tapi menawarkan project-project yang menurut lo agak berbahaya lah atau Enggak ada, kita langsung tolak biasanya. Oh, lu kita biasa- cuma main positif only kalau lu kita. biasa cut di situ. Iya, Tapi tawaran mah ada sebenarnya banyak. ada. Nah, cuman kalau kita ngomongin tentang yang bad side-nya, biasanya banyak orang yang bikin konten tuh nggak mikirin after effect-nya, itu pertama. Kedua, nggak punya etik yang benar. Kayak misalnya, kamu ngandalin segala cara untuk mendapat views. For example, dengan konten-konten atau enggak cerita-cerita, storytelling yang itu triggering bagi orang. Dan dia nggak mikirin gitu misalnya. Atau nggak pakai hal yang berbahaya atau enggak kontroversial demi mendapatkan FYP atau views. Pertama, itu nggak bagus karena impact ke brand juga nggak ada impactnya. Ke lu juga nggak sebagus itu. Dan nggak ada guna manfaatnya ya sebenarnya. Karena dari sisi orang yang nonton triggering, jelek. Dan dari sisi brand juga nggak ada manfaatnya. Tapi dari sisi mereka nggak mikirin semua hal itu. Mereka cuma mikir yang penting aku viral. Berarti bad publicity, still publicity actually works atau enggak menurut lo? Ya works aja sih sebenarnya. Aku ketemu banyak portofolio yang itu works sebenarnya, jujur. Banyak Oke. portofolio dan banyak cerita. Bukti kalau misalnya bad publicity, Still publicity. publicity. Cuman after impact sampai mana nggak keukur tuh. Iya, cuman kan the thing is, itu resiko bro. Dan semua brand kita handle itu profesional. Dan most of our big brand, itu mereka sangat menjaga mereka punya sentimen ya. Mereka punya perception terhadap brand. Makanya kita sangat menjaga hal itu. Dan kita sangat meng-avoid bad publicity. Ada nggak contoh kasus, nggak usah sebut brandnya, nggak usah sebut agensinya, tipis banget. Contoh kasus virality-nya ini salah jalur. Terus Oke. apa sih dampak tergedenya sebetulnya? Nggak tahu ya pakai agensinya atau ke brandnya atau ke audiensnya. Kayak Oke. apa sih maksudnya viralitas yang salah tuh impact realnya bisa sampai mana sih gitu? Impactnya itu segitu besarnya bagi banyak orang sampai there's not a single benefit untuk kamu ngambil bad side gitu loh. Kamu nggak perlu ngandelin segala cara untuk kamu punya views. Nggak penting Itu kayak gitu. traumatis buat semua pihak berarti ya? Bener, nggak worth it juga sih. Ngapain?
Masa kamu mau bikin konten FYP, viewsnya Iya, iya. banyak, tapi kamu tuh menghina orang, kamu tuh bikin orang ngerasa down, kamu bikin orang tuh ngerasa triggered gitu. Buat apa? Iya kebayang. Berarti buat kita yang ngerjain, misalnya kita yang ngerjain gitu kontennya. Iya kalau gone wrong way kayak gitu, kitanya juga mungkin mentalnya bisa kena ya. Iya. Segala macam bisa kena. Brand juga kena. Bener, yang kreator juga kena juga pasti ya. Pusing juga ya jadinya dihujat. For sure. Jadi kayak gak ada bagusnya sih. Maksudnya gini loh, kita ini kan hidup di dunia sosial media, di dunia konten. Why not kita buat konten yang positif, yang bisa kayak bikin orang ngerasa something gitu. Yang at least membawa mereka ke jalur yang lebih baik. Gak ada benefitnya untuk kita bikin konten demi views untuk bikin orang jadi lebih buruk gitu. Dengerin tuh guys, ya kan? Zaman sekarang kan Don, yang penting viral dulu. Yang penting viral dulu. Yang penting itu, viral dulu. Gitu kan? iya, bahaya sih. Nggak tahu ke belakangnya gimana gitu. Iya, karena sekarang yang nonton konten itu juga bukan cuma orang dewasa loh yang punya kebijaksanaan untuk menentukan ini baik atau benar. Banyak bocil juga sih sekarang. Banyak anak-anak juga ya, masih belum bisa menentukan apakah ini baik atau benar gitu. Iya. Don, gue mau nanya pertanyaan awam lah ya, sederhana ya. Kalau sekarang ini kan lu skala agency. Iya. Kalau misalnya sekarang gue UMKM baru melahirkan baby gue nih punya brand gitu ya, punya Yes, produk. oke. Gue belum bisa bayar agency. Iya Sun harapannya pengen ya bisa gitu. Tapi belum bisa. Nah kalau gue nih pengen mulai bikin konten ya ala-ala UGC sederhana deh ya. Supaya setidaknya ada sparks engagement lah di dalam konten gue tentang brand gue. Kira-kira mindset seperti apa yang gue harus punya pas mau bikin konten itu gitu. Oke, ini menarik. Karena dari case lu bukan siapa-siapa, lu bukan content creator, lu punya bisnis dan lu masih baru keluar bisnis, jadi gak punya budget buat bayar agency untuk Yeah. marketing, benar Yeah. kan? First of all, mindset yang lu harus punya adalah lu tahu kalau lu tuh gak bisa bikin konten. Yang pertama, Bentar, gue harus menerima dulu nih. menerima dulu, sadar diri dulu bro. Oke, Itu terus? awal dari pembelajaran dan Oke, hidup baik ya. Oke, terus? Oke, kedua, upload aja dulu, bikin konten, karena pasti gak ada yang nonton. Itu fakta berikutnya, oke. Nah, tapi the thing is, ini yang membedakan orang biasanya. Apakah orang ini bakal berhasil atau enggak? Itu dari act dia setelah mengalami hal tersebut. Kalau kamu udah bikin konten dan jelek hasilnya, analisa, breakdown, kenapa orang gak mau nonton? Nah, terus pelajarin. Abis itu kalau udah pelajarin kenapa dia gak mau nonton, cari banyak reference yang udah berhasil, terus bikin lagi. Kalau misalnya gak ada yang mau nonton, analisa lagi. Breakdown, learning gitu terus. Belajar sampai jadi ada yang berhasil. Kalau berhasil baru analisa lagi. The thing is, sekarang ini itu kalau misalnya lu bikin konten dan gak works, itu berarti lu punya konten jelek. Bukan karena lu punya follower atau enggak. Jadi Jujur. pure karena kontennya. Karena kontennya jelek. Karena sekarang sosial media juga udah berubah ya. Sosial media tuh bukan kayak dulu. Zaman dulu sosial media itu kita pakai untuk bersosialisasi. Ngelihat Ya, kita ya, punya ya. story teman-teman, kehidupan teman-teman, post teman-teman, keluarga dan lain-lain. Cuma sekarang berubah jadi interest media. Tanpa kita sadarin, sekarang tuh kita kalau misalnya buka Instagram, buka TikTok, kita tuh udah cuman scrolling FYP. Ya. Ngelihat apa yang interest baik kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya konten itu nggak naik, ya berarti nggak ada yang interest sama konten lu. Konten lu jelek. Karena sekarang udah tidak determined by followers, by fame and stuff, by iPhone. Pure interest. Pure interest. Jadi gimana cara kita bisa bikin konten yang bikin orang tuh interest untuk nonton konten kita. Kayak gitu. Dan ini sejauh mana udah berubahnya? Sejauh itu. Contohnya misalnya gini, kalau misalnya kalian lagi dalam proses mau menikah gitu, kalian pasti bakal ngeliat banyak konten-konten pernikahan. Iya. Kayak vendor, tentang tempat, tentang kayak Venue lah, venue foto and lah, stuff gitu. gaun lah. Nah, ketika kalian lagi di fase interested on itu, aku jamin orang-orang yang kalian follow itu gak muncul videonya di mereka. Isi kontennya itu pasti ya tentang pernikahan semua. Oh iya benar. Karena udah interestnya kita di situ. Dan itu kebaca di algoritma di IG, di TikTok, di YouTube and stuff. Oh berarti ini pergeseran sebetulnya ya? Udah pergeseran menurut aku. Jadi, tapi itu juga jadi kesempatan ya buat banyak orang. Jadi kamu gak perlu followers. You don't need fame. You need to learn how to make a good content. Oh, berarti kalau gua awamin lagi ya, berarti produk kita harus disilangkan sama interest yang kita lagi mau ambil segmennya. Yes, jadi mungkin kalau misalnya dari sisi aku sebagai agency, aku bakal bilang, first of all kamu harus tahu market lu tuh siapa sebenarnya. Oke. Target audience lu tuh siapa. Lu jangan kayak misalnya jual produk ke ibu-ibu tapi bikin konten untuk bocil. Nggak masuk. Karena basically konten lu akan nonton sama bocil dan gak ada impact ke sales lu sama sekali. Lebih baik kayak viewsnya tuh gak segede itu tapi targeted. Iya, convert ya. Convert lah at least. Jadi try to make content tapi pastiin jangan konten yang penting FYP.
Contoh misalnya produk lu adalah baju anak. Oke, baju anak, baju bayi gitu. Dan berarti market lu adalah ibu-ibu yang punya anak. Bener kan? Jangan bikin konten yang vibes-nya tuh Gen Z, pergerakannya cepat. Kan ibu-ibu gak bisa nonton. Oh. Pergerakan kamera pun juga matters loh. Lu gak bisa kayak bikin konten yang kayak cepat gerakannya, karena ibu-ibu gak bisa nonton. Pusing jadinya gitu. Iya. Orang kebanyakan kayak bikin konten model gini laku nih. Bener. Kayak bikin gini rame nih. Tapi belum tentu sesuai sama audiensnya mereka. Bener. Jadi analisa dulu, pelajarin baik-baik, terus try to make content for them. Apakah UGC itu memperbesar rasio conversion? Tergantung ya. Tergantung. Itu berat sih menurut aku. Lumayan berat untuk orang yang bukan punya skill konten, fokus ke conversion untuk UGC. Karena UGC sendiri base-nya itu goals-nya untuk awareness ya awalnya. Message brand ya? Message brand, buat views. Untuk nyentuh sampai ke sales itu kayak takes a lot of skill lagi ya. Dan analisa yang dalam. I don't think kalau misalnya orang-orang biasa tuh bisa kayak cepat untuk di situ. Berapa bulan sih? Kan lu ngerjain klien banyak. Mm-mm. Berapa bulan yang paling cepat hasilnya kelihatan sama berapa bulan yang paling lama baru akhirnya hasilnya kelihatan? Untuk konsisten konten UGC. Dari sisi apa nih? Dari sisi klienku atau dari sisi orang biasa kalau bikin konten UGC? Dari sisi klienmu. Kalau kita cepat sih. Kalau misalnya goalsnya awareness, kita bisa bikin viral dalam waktu 2 hari langsung. 2 hari? 1 hari 2 hari, udah bisa pasti. Karena kita udah ngerjain itu setiap hari. Bro, kita ngerjakan itu setiap hari for years. Oh. Jadi memang untuk kayak bikin campaign atau bikin produk viral tuh kita cepat. Berarti itu setidaknya lu harus punya satu gong, abis itu snowballing suaranya. Salah satunya gitu ya konsep sederhananya. Itu masih ya. salah satu. Iya, konsep Strateginya sederhananya. banyak berarti. Banyak. Pantas karyawan lu 100. Karena kita mikirin setiap brand tuh beda bro. Contoh misalnya brand lu A gitu, kita nggak mungkin kasih treatment yang sama ke brand B yang berbeda dari lu. Jadi kayak setiap brand will always Customize. have a new customized concept ya. Tapi semuanya dengan UGC. Nah, Kayak gitu. gue mau nanya juga. Lu kan karyawan udah banyak banget nih. Mm-mm. Maksud gue, agensi lu size-nya gede lah. Ngapain lu konten? Gue tak Apa, bakal apa, dibahas ini sih. POV apa yang lu dapet? Insight apa atau apa gitu? Kenapa lu tiba-tiba ngonten? Oke, Nah, pertama kali gue ketemu lu belum konten. yes benar. Iya. Kenapa gue mulai ngonten? Pertama, karena gue ngerasa beda banget untuk gue yang cuma ngerjakan konten di balik layar sama turun langsung ke lapangan. Berarti bikin skrip segala macam sama talentnya nih. Iya, as talent ngerjain langsung bikin konten setiap harinya dan kita harus stay relevan ya. Kita nggak bisa cuma mengamati doang. Sometimes kalau misalnya kita di posisi yang atas, kita cuma bisa nyuruh-nyuruh orang, itu nggak bakal sehat buat kita punya company juga. Dan kita punya persepsi ya. Jadi dari sisi gua harus turun ke lapangan, buat konten dan pelajarin langsung. Apa yang salah, apa yang benar, dan experience it myself gitu. Karena zaman sekarang semua orang mau bikin konten kan sebenarnya. Betul. Jadinya kayak dari sisi gue harus stay relevan terus bro. Gimana cara adapt dari situasi sekarang, terus apa yang lagi viral, apa yang lagi ongoing. Karena konsep konten itu berubah cepat banget. Very, very dinamis bro. Cepat banget. Dulu ini works, sekarang gak works gitu. Secepat itu. Kedua, sebenarnya kalau dilihat, gue tuh mulai ngonten. Salah satunya karena diminta sama istri gue sekarang sih. Salah satunya. Gila sih. Karena Dari konten lo awal sampai udah jadi. Iya, Iya, karena iya. dia ngajarin gua kalau misalnya sayang kalau misalnya lu punya kepintaran seperti ini atau enggak kayak berkat privilege dikasih sama Tuhan tapi tidak dipakai dengan maksimal. Dan zaman sekarang the more followers yang lu punya dan the more attention yang lu punya, the more you can be impact Oh iya betul. buat society ya. Itu gue agree. Jadinya ya gua mau mulai di situ sih, mau belajar di sana. Iya tapi secara nggak langsung juga lo punya authority di dalam agensi lu juga meningkat. Nah, the thing is, Iya nggak? gua nggak pernah mulai ini, itu base-nya tuh uang sama sekali. Oh wow. Kita nggak pernah fokusnya untuk cari uang dan nggak pernah fokus untuk cari fame. Kebayang karena gue awal konten juga kayak gitu. Iya, Kebayang, just start kebayang. dulu aja ya Kebayang. dengan konsep yang tadi. Aku mau jadi dengan konsep tadi, gue mau Impact. jadi impact, gue mau jadi berkat dan gue mau experience langsung untuk stay relevan. Kayak gitu. Jadi gue Bentar lagi bikin buku sih kata gue. enggak. Cara jadi CEO. Ya, tapi the thing is semua hal yang dapat dari situ secara material dan fame itu bonus lah ya dari Tuhan. Iya. Itu sebuah tanggung jawab sebenarnya sih. A good responsibility ya. Agree banget. Gue juga memandang seperti itu. Jadi gue very happy sih dengan ini. Nah, lu sendiri sekarang sudah berhasil mendirikan agensi UGC.
Terus sekarang being relevant juga udah, maksudnya lu kan termasuk salah satu CEO viral gitu ya. Thank you. Lu mau bawa kemana lagi nih ke depannya? Lu ngelihat kayak apa lagi gitu loh. Mungkin kan beda ya, tadinya lu di balik layar, ini jalan. Sekarang lu udah di depan layar, jalan, ini jalan. Apalagi yang lu kayak, kayaknya gue bisa konekin ke sini lagi gitu. I think ketika at certain point dari kita punya perjalanan dalam buat bikin konten, I will use this platform untuk jadi impact buat banyak orang. Sebenarnya dari sekarang harusnya orang juga udah bisa lihat. First of all, banyak orang yang nggak tahu gue siapa, mungkin tiba-tiba bikin konten dan langsung FYP, ya kan? Dan langsung kayak meledak. Gue mau ini tuh jadi kayak symbol of hope buat semua orang di luar sana yang tidak terlahir dengan koneksi artis, dengan koneksi yang bagus gitu. You can be somebody special, you can be somebody big. Kalau lu berjuang semaksimal mungkin every single day, every day, give your best, dan learn your best setiap harinya, you can be somebody big sih. Lu mulai Januari kan? Januari. Lu tuh followers dari berapa jadi berapa? Istri lu followers dari berapa jadi berapa? Gua tuh dari nol, kalau TikTok jadi 900-an ribu kayaknya sekarang. Kalau misalnya Instagram sekitar 400 kayaknya ya. 400 ribu. Gila. Kalau di YouTube sekitar 200. Nah kalau istri gua udah di 1 juta ya. 1,3 juta followers di TikTok. Keren banget dia emang. 1 juta udah. 1,3 juta. 1,3 juta. Di TikTok, di Instagram sekitar 500 ribu. Buset. Udah mulai banyak brand mengejar dong ya. Itu bonus ya. Amin. Kalau dia mau endorse dia boleh lah. Tapi lo sendiri terima gak? Gue gak ngurus endorse ya. Karena gue fokusnya masih ke bisnis. Oh, tapi kalau istri ya sekalian lah ya, rezeki tambahan lah ya. Kalau misalnya ada yang mau kontak silahkan gitu. Gila, luar biasa. Terus gitu. Kalau lu sekarang kan berarti ngonten udah, bangun agensi udah. Pandangan lu sendiri, mungkin ya pandangan lu sendiri ngelihat dunia konten nih dalam mungkin 3 tahun ke depan atau 1-3 tahun ke depan tuh kayak apa? Kan tadi kan lu bilang dari kemarin ke sekarang aja pergeserannya lu udah berasa tuh. Ya kan? Nah dari sekarang ke depan lu ada bayangan gak kayak menurut gua nih ke depannya sosial media akan kayak gini gitu. Biar teman-teman kayak aware atau apa gitu. Mungkin sekarang dulu aja ya. Sekarang. Karena kalau dari fase sekarang menurut gua konten ini salah satu jalan yang lumayan cepat untuk mengubah hidup orang. Iya, agree. Iya kan? Dengan konten you can change your life. If you are good at it. Mungkin buat sedikit konteks, gue ada contoh sebenarnya bro. Jadi gue tuh sekarang ada ngangkat 4 orang anak. 4 orang anak angkat, bukan anak kandung ya. Keren banget. 4 orang anak dan mereka itu dari satu sekolah di SMK. Jadi gue nyempat pelayanan 1 tahun lalu. Wow. Gue pelayanan ke sebuah SMK untuk ngajarin. Ini bukan sekolah swasta, ini sekolah di mana isinya itu anak-anak yang gak punya akses ke pendidikan dari berbagai macam wilayah kecil, itu didatangin semuanya ke sini. Oke. Jadi kayak dihidupin di sana, dikembangin di sana. Dan waktu itu gue tuh datang karena gue ngerasa di fase itu ya, gue ngerasa hidup gue udah gak ada sparksnya lagi. Gue at some point ngerasa bahwa ketika gue beli barang mahal, dulu tuh masih ada kayak excitementnya, kayak bisa kayak buka HP, buka HP, terus kayak beli satu hal baru. Tapi sekarang tuh udah gak ada gitu. Kebayang. Fasenya udah lewat nih. Fase udah lewat. Tapi it's still, puji Tuhan, it's a blessing untuk kayak bisa punya privilege itu ya. Kebayang. Cuman udah gak ada sparks dan joy-nya. Kebayang. Akhirnya dari gue coba untuk melihat dunia lain. Dunia yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Dan setelah gue pelayanan, gue baru pertama kali ngelihat ada dunia seperti itu loh. Karena dunia yang gue tahu, mungkin banyak orang yang ngerasa kayak kalau misalnya lu gak berhasil tuh karena lu gak berhasil tuh karena lu malas gitu. Tapi the thing is ketika gue udah ngeliat banyak dunia lain, gue ngerasa kayak oh ternyata dunia buruk yang gue tahu di kota ini jauh banget sama yang di pinggiran. Banyak banget bro, yang bahkan mereka tuh gak punya akses ke pendidikan untuk ngubah hidup. Mereka tuh gak punya akses buat ngubah hidup. Bahkan mereka tuh gak tahu caranya apa yang harus mereka lakuin untuk ngubah hidup mereka. Or even mereka sampai ke titik mereka bahkan gak tahu kalau mereka harus mulai. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Mereka gak tahu kalau mereka tuh harus ngubah hidup mereka. Ini namanya realistis bro. Bunuh mimpi lo bentar lagi.
Tapi itu kehidupan yang mereka tahu bro. Kebayang. Itu gaung yang gue selalu gaungkan itu. Itu dunia yang mereka kenal ya. Dunia mereka hidup dari kecil. Ya lu mulai melihat ada dimensi di mana bahkan mereka aja gak tahu harus ngapain. Benar. Andai kata mereka mau, aksesnya juga gak ada. Setuju. Kayak, jadi gue jadi gak banyak ngomong ya setelah itu ya. Karena ternyata itu fakta yang ada ya. Ada loh orang yang bahkan masuk ke sekolah itu, kelas 10, gak tahu cara tulis bro. Baca Iya. tulisnya gak tahu. Iya. Sometimes kasihan sih sebenarnya. Cuman ya intinya di situ gue belajar, gue ngajarin caranya bikin konten tentang dunia konten and stuff. Jadi pelayanan ya di sana. Oh wow. Dan akhirnya setelah itu ada beberapa anak yang daftar. Jadi kayak mereka mau untuk berusaha di kota gitu. Oke. Nah akhirnya gue pilih beberapa yang memang mereka tuh tidak datang dengan kayak akan gue rawat dengan kayak leha-leha gitu bro. Kebayang. Mereka interview, mereka kayak kasih tahu kenapa mereka harus Profesional lah. Profesional ya. Tetap profesional. Dan akhirnya ada 4 yang diterima. Dan ketika mereka masuk ke Jakarta, mereka itu lumayan bener-bener terbuka otaknya. Bahkan ya, sampai ke titik, jadi gue tuh ada kayak provide kayak mes gitu ya. Kayak kosan gitu buat mereka semuanya. Mereka tuh gak pernah lihat shower bro. Mereka tuh gak tahu cara buka shower. Gila. Karena gak pernah ada di sumber hidup mereka. Kebayang. Gayung dulu. Dulu cuma ada gayung gitu. Jadi kayak mereka datang, tapi by the way gue tidak mengeksploitasi mereka ya. Iya nangkep. Garis bawah ya, gue tidak Ini kan mengeksploitasi lu mereka. berusaha memfasilitasi untuk membuka jalan sebetulnya. Benar. Jadi gue tidak mengeksploitasi mereka untuk kerja. Tapi gue gak mau kalau mereka datang dan cuman leha-leha dan gak apa-ngapain Dan jadi mereka pengangguran. gak terdidik kayak gitu dong. Dan mereka gak terdidik. Jadi justru ketika mereka datang, akhirnya mereka tuh diterima di Sini Digital. Ih wow. Dan mereka dididik dengan sangat keras sama gue. Kebayang. Jadi konsepnya adalah lu lihat garis bawain sekarang semua orang di kantor gue dan lu harus kerja lebih keras daripada mereka. Iya. Jadi mereka tuh datang bukan bikin konten satu hari satu loh. Sehari 6 konten harus. Kebayang. Itu standar. Dan they don't do it like cuman dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu juga masih harus kerja. Karena mereka harus catch up. Mereka harus catch up, mindset, bener. habit, Bener. mental dengan yang lain. Ya, mereka harus punya survival instinct. Mereka harus berkembang. Mereka harus punya urge untuk menjadi lebih baik lagi gitu bro. Dan mereka dipaksa di sini. Dan itu nggak mudah bagi mereka, jujur aja. Pastilah. Susah bagi mereka. Pasti. Apalagi standar yang gue kasih tuh nggak dikit. Iya. Tinggi standarnya. Tapi kan untuk ngebentuk mereka nih ibaratnya. Bener. Karena gue lebih baik mereka nangis tapi tetap berusaha. Kebayang. Dibandingkan gue kayak baik-baik akhirnya nggak jadi Nggak apa-apa. jadi apa-apa. Bener. Dan puji Tuhan di titik sekarang ya. Mereka tuh sekarang udah punya 100.000 follower beberapa. Hah? Yes, Ini udah akun mereka nih? akun mereka sendiri. Wah gila. Udah punya endorsement rutin juga. Wah gila. Bahkan 1 bulan tuh bisa masuk kayak banyak banget endorse bro. Lebih dari 10. Jadi kayak mereka udah kayak stabil. Dan dalam beberapa Gila. bulan aja bro. Mereka bisa punya skill konten yang tinggi. Gila lu Karena ngubah mereka hidup dipaksa. orang lo itu. Tapi bukan karena gue doang bro. Ngerti karena mereka juga mau. Karena mereka Tapi kan mau. lu dipakai Tuhan untuk menjadi saluran nih ibaratnya. Puji Tuhan. It's a blessing. Gila. Gue kasih mereka knowledge dan disiplin, strict rules yang mereka harus ikutin. Karena mereka harus catch up dan mereka harus dipaksa untuk itu. Dan mereka ikutin semuanya. Meskipun mereka menangis, meskipun mereka stres, tapi mereka Kan gak pernah growing. nyerah. Tapi mereka grow banget sekarang. Gila. Dan gue bisa jamin bro, setelah gue ngeliat perkembangan mereka, there's not a single material things di dunia ini yang bisa kalian enjoy ngeliat progress mereka. Gue bisa relate. Bahkan ya salah satu cerita yang berkesan bro, ada satu anak di antara mereka berempat yang dia cerita pas dia balik kampung, dia for the first time itu bisa traktir orang tuanya makan di restoran. Ah gila. Mungkin Iya, kayak iya, ngerti. itu mungkin kayak hal kecil buat kalian semuanya, Nggak, gua traktir ngerti, orang di ngerti. restoran. Mungkin Tapi itu mereka gak pernah. mereka nggak pernah bro. Dan mereka bisa sampai situ sekarang. Mereka sampai ke titik itu. Gila. Bisa traktir orang tuanya makan di restoran. Gila. Itu wow banget. Itu satu hal yang kayak amazing sih. Kebayang. Gue juga sampai ke titik yang gue grateful bisa punya mereka. Yang bisa merasakan hal ini. It's a privilege bagi gue. It's a blessing juga. Jadi kayak dengan gue mencoba segala cara untuk membantu mereka, gue juga diberkati gitu bro. Kebayang gue. Kenapa gue selalu ngomong kayak apapun pengen jadi berkat, diberkati untuk jadi berkat. Ini nih manifestasi real nih gitu. Lu diberkati sampai certain point dan sekarang ya kan manusia fase ya. Menurut gue manusia tuh pasti egois di awal wajar. Lu baru naik lu mau nyoba ini gitu kan. Yes. Setelah lu coba semua, lama-lama duitnya ada, lu gak mau beli. Bener. Kan ya sesekali aja gitu, udah gak kayak waktu zaman belum ada gitu loh. Nah sekarang lu mulai lihat lagi, wah ini ya ketika bermakna buat orang, Iya. ketika bisa membangun kehidupan orang.
Benar, karena gue tuh jujur bro, gue tidak dilahirkan dengan cerita yang susah. Oke. Jujur. Oke. Gue terlahir di keluarga yang baik-baik aja, very lovely bahkan. Gue deket banget sama adik gue, sama koko gue, sama nyokap gue deket banget. Jadi kayak happy family, itu happy family. Oh wow, oke. Even gue tuh gak bisa relate sama kayak orang-orang yang keluarganya itu punya banyak masalah. Nah, itu Mungkin saya. sama lu juga gak bisa relate pasti Itu bro. saya, iya. Dan gue jujur, gue punya blessing dan privilege menikmati keluarga yang bahagia. Oh wow. Dan tapi gue ketika ketemu sama Velia yang sekarang jadi istri gue juga belajar banyak banget bro dari dia. Karena ternyata setelah kenal dia aslinya, ya siapa tahu one day dia mau ngajak dia podcast. Kesini aja nanti ya sekalian ya. Tapi dia sangat amazing orangnya, jauh lebih amazing dari apa yang dipancarkan di konten dia ya. Oke. Karena dia tuh adalah bukti hidup. Kalau misalnya meskipun lu tidak terlahir dengan kondisi yang baik, tapi you can change your life. Dan ada satu konsep, jadi gue gak bakal cerita banyak, tapi ada satu konsep yang sangat menarik dari di hidup dia ya. Velia bilang, orang selalu berpikir bahwa roda itu berputar. Tapi akhirnya karena pemikiran itu mereka cuma menunggu untuk roda itu berputar. Dalam ini. Iya. Dan bahkan sering banget jadi kayak alasan untuk orang yang di bawah untuk kayak minta orang di atas turun ke bawah gitu untuk menikmati, untuk kasih makan ego dia. Iya. Tapi the thing is, kamu nggak boleh nunggu. Kalau kata Velia, roda itu tidak pernah berputar. Dan orang yang di bawah itu dia harus manjat sekuat tenaga Untuk mutarin rodanya sendiri. Anjir itu gue gede banget. Iya. Itu konsep yang harusnya orang mengerti sih. Roda nggak pernah berputar. Karena Iya. jujur di dunia sekarang semua orang itu kebanyakan egois ya. Mereka cuma mikirin diri sendiri. Dan itu which is wajar juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang harus bertanggung jawab sama hidup dia sendiri, ya Itu diri dia diri sendiri. Anda, Iya. Itu Dia very amazing nice. sih. Itu very nice. Iya, Karena Velia is banyak amazing. orang di kondisi yang kesusahan sebetulnya terkadang take it for granted. Mereka Benar. merasa berhak ditolong, merasa berhak dibantu dan merasa lu harus bantu gua Iya. untuk gua bisa naik. Benar. Minimal realitanya kalau lu nggak berdarah-darah manjat sendiri, ya roda itu tidak akan berputar. Iya. Dalam gila. Bijak kan dia kan? Sangat beruntung loh Anda ya. Bijak, cantik, baik, tulus. Gue yang beruntung sih punya dia emang. Luar biasa loh kalian berdua. Masalahnya teman-teman dari awal udah begini nih ya. Apanya nih? Dari awal di vibes waktu awal-awal lu pacaran kontrak segala macam sampai sekarang vibesnya tuh lu selalu memperlihatkan bahwa seberapa lu proud Iya. dari semua gaya bahasa lu segala macam gitu loh. Karena nggak bisa dipungkirin di balik layar dia tuh amazing itu. I believe one day dia bakal jadi orang yang besar sih. I believe one day dia bakal jadi simbol harapan. Sekarang aja udah berapa followersnya? Besar tuh apa, mau segede Cristiano Ronaldo followers lo? Amin. Nggak, Amin. nggak dia sih. Aku ngeliat dia bakal jadi orang yang besar one day. Karena satu hal yang gue lihat dari diri dia yang nggak dipunyai oleh banyak orang. Sangat mahal. Ketulusan. Oh itu mahal sih. Iya. Karena dia bener-bener Iya. punya ketulusan sama integritas. Meskipun dia dulu bukan siapa-siapa, sampai dia sekarang ke titik sekarang, bisa tanya ke semua orang, dia Gak orang berubah. yang gak berubah. Iya. Kebayang. Kelihatan. Gue gak suka sama orang yang kayak punya muka banyak ya, kayak Kelihatan. ngomong kesini A, ngomong Kebayang. kesini B. Gak walk Tapi the talk lah. dia selalu ngomong keras di depan semua orang gitu. Kalau misalnya mau diomongin. Jadi kayak dia tuh Fair. benar-benar pengen ngubah orang. Itu objektif utamanya. Ketulusan, integritas. Nah makanya tuh gak terpancar di konten ya. Cuman kalau misalnya kalian dengar ceritanya, kalian bakal tahu seberapa bangga gue punya istri kayak dia. Gila. Nih kalau bini gue nonton kayaknya kalah nih gue di sini nih. Oke lah, Don. Kembali lah ya, kembali. Ini thank you banget nih dari tadi ya. Menurut gue udah seru banget. Nah ini mungkin last question dari gue ya. Sebagai orang yang sudah berhasil di industri perahensian gitu ya. Oke. Ini kan yang punya agensi banyak ya. Nah mungkin lu ngelihat petanya tuh supaya agensi atau dunia agensi ini lu bisa survive, lu tuh butuh apa gitu dalam beberapa tahun ke depan. Karena ya sorry tuh saya kemarin misalnya banyak layoff terjadi. Yes. Kan sampai ada bercandaan ya 2-3 orang berkumpul jadilah sebuah agensi. Oke, menarik. Menurut gue sebenarnya agency punya peluang yang lumayan oke ya untuk survive. Karena basically agency biasanya specialty. Jadi kayak kalau lu sejago itu, lu gak bakal digantiin. Karena lu punya something yang mahal. Taste, creativity, and stuff. Cuman the things, I always believe,
semua agency yang bisa adaptasi dalam perkembangan apapun dan selalu mikir, selalu berusaha untuk nge-breakdown analisa what's going on and stuff, dia pasti bakal survive. Tapi agency-agency yang gak punya integritas, yang ngandelin segala cara yang penting buat dapetin views, itu pasti bakal mati sih. Gak perlu tunggu kejadian terjadi gitu misalnya. Pasti times will tell ya. Kayak misalnya, agency gua akan pakai cara ini, whatever it takes untuk bikin ini viral gitu. Iya, pokoknya apapun caranya yang penting campaign ini berhasil. Yang penting berhasil. Itu pasti gak bakal survive. Long term. Tapi as long as lu mulai agency kecil, lu start small, as long as you punya integritas, lu kayak terus berusaha untuk breakdown, selalu adaptif dalam berbagai macam situasi, jujur, you'll survive lah, for sure. Karena mungkin quality speaks for itself ya. Bener. Dengan word of mouth dari brand atau apa-apa segala macam ya. Yes, for sure. Gitu sih. Luar biasa dari tadi. Gue very happy. Ini very insightful. Gue rasa bisa jadi berkat juga buat teman-teman semua. So Don, thank you. Gue yang thank you loh. Thank you lo udah datang ke sini loh. Thank you ya.